Jadi bagi orang-orang, dan gini, Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes. Nah, ajaran Zeus dan Hermes, ada kata itu dikaitkan kepada seorang nabi saja sudah perlu dipertanyakan. Yakinkah dia seorang nabi? Dan gimana caranya Paulus bisa tahu perkataan Yesus? Yesus sudah meninggal ratusan tahun sebelum itu punya surat diterbitkan. Gimana bisa tahu kalau Paulus itu tidak hanya memberitakan info yang bukan firman, bukan Injil, hanya berita. Tapi berita itu oleh bapak gereja dimasukkanlah, dikumpulkanlah menjadi suatu perjanjian baru untuk melengkapi kitab perjanjian lama. Karena jujur kitab perjanjian lama itu juga bukan kitab orang Kristen, kan? Satu persen argumentasi, 99% kebotolan. Itulah yang kita temukan dari ucapannya si mualaf Jesslyn ya. Kebanggaan para umat muslim yang sekarang lagi dipuji-puji sebagai mualaf cerdas, padahal aslinya botol permanen. Langsung aja kita akan luruskan argumentasinya. Jadi bagi orang-orang, dan gini, Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes. Nah, ajaran Zeus dan Hermes, ada kata itu dikaitkan kepada seorang nabi saja sudah perlu dipertanyakan. Yakinkah dia seorang nabi? Dan gimana caranya Paulus bisa tahu perkataan Yesus? Yesus sudah meninggal ratusan tahun sebelum itu punya surat diterbitkan. Gimana bisa tahu kalau Paulus itu tidak hanya memberitakan info yang bukan firman, bukan Injil, hanya berita. Tapi berita itu oleh bapak gereja dimasukkanlah, dikumpulkanlah menjadi suatu perjanjian baru untuk melengkapi kitab perjanjian lama. Karena jujur kitab perjanjian lama itu juga bukan kitab orang Kristen, kan? Itu juga kitab orang Yahudi yang dicaplok istilahnya perjanjian baru mau diklaim ya sebagai kitab yang khusus memang ciptaan Kristen. Nah, salahnya adalah mereka mengklaim dari salah seorang nabi yang paling buruk backgroundnya dan tidak bisa dikonfirm apakah Paulus benar-benar menjadi nabi. Dan again, kalau emang sekarang orang Kristen mengikuti perjanjian baru, berarti Anda mempercayai perkataan Paulus. Anda tidak menyembah Yesus, Anda menyembah Paulus. Yang pertama, tidak ada orang Kristen yang menganggap Paulus itu adalah seorang nabi ya. Ketika Jesslyn mengatakan Paulus adalah nabi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang Jesslyn ini sepertinya sama sekali tidak paham Alkitab. Atau bahkan jangan-jangan dia ini sebenarnya nggak pernah baca Alkitab sama sekali, makanya pemahamannya ngaco. Di dalam kekristenan, Paulus tidak disebut sebagai nabi, tetapi sebagai rasul. Jadi pertanyaannya, dari mana Jesslyn bisa mendapatkan referensi bahwa Paulus adalah nabi, sementara gereja-gereja sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa Paulus adalah nabi? Yang kedua, kerasulan Paulus langsung berasal dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Kata rasul berasal dari bahasa Yunani yaitu apostolos yang artinya adalah utusan Allah. Istilah ini merujuk kepada ke-12 murid Tuhan Yesus yang diutus untuk melakukan pekerjaannya dan juga untuk mengabarkan Injil. Tetapi di samping daripada ke-12 murid Tuhan Yesus, Paulus juga disebut rasul karena ia juga telah melakukan tugas-tugas kerasulan. Yaitu Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Yang ketiga, penyebutan Dewa Hermes kepada Paulus tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengangkatan kerasulan Paulus. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu masyarakat takjub dengan kebijaksanaan dan juga mujizat yang ditujukan Paulus dan juga rekannya Barnabas pada waktu itu. Sehingga secara spontan, masyarakat ataupun orang-orang Yunani pada waktu itu yang masih percaya kepada dewa-dewa Yunani langsung menganggap bahwa Paulus adalah titisan Hermes dan Barnabas adalah titisan Zeus. Tetapi tentu saja semua itu ditolak oleh Paulus dan juga Barnabas. Bahkan ia justru mengajak orang-orang Yunani untuk percaya kepada Yesus Kristus, bukan lagi percaya kepada dewa-dewa mitologi Yunani yang selama ini mereka yakini. Yang keempat, jarak waktu antara kematian, kebangkitan, bahkan sampai kenaikan Tuhan Yesus itu hanya berkisar sekitar 20 atau 30 tahun dari surat-surat Paulus. Dan pada waktu penulisan surat-surat tersebut, sebagian dari murid-murid Yesus masih hidup sehingga hal ini bisa dikonfirmasi kebenarannya. Jadi bukanlah ratusan tahun seperti yang dikatakan oleh si mukallaf Jesslyn ini ya. Yesus itu kan munculnya sekitar tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Dihitungnya mundur ya, karena ini kan sebelum Masehi. Makanya istilah sebelum Masehi itu sebenarnya kata lainnya adalah before Christ atau sebelum Kristus ya.
Nah, sedangkan Paulus itu muncul sekitar tahun 3 sampai 67 Masehi. Jadi bagaimana mungkin si mu'alaf Jesslyn bisa mengatakan bahwa jarak antara Yesus Kristus dan juga Paulus itu sampai ratusan tahun? Ya, beginilah ya kalau orang tidak belajar dan tidak mengerti apa-apa, tapi langsung dikasih panggung untuk berbicara. Jadi isinya ngawur semua ya. Tapi sayangnya mau bagaimanapun umat terbelakang tetap saja akan anggap dia cerdas. Yang kelima, Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi. Jadi nggak pantas jikalau dikatakan mereka ini mencaplok atau mencuri kitab-kitabnya orang Yahudi. Sementara mereka sendiri kan juga orang Yahudi. Nah, ini adalah logical fallacy yang senantiasa dipelihara oleh umat terbelakang sampai saat ini. Sehingga narasi ini menjadi template yang dipakai dan diteruskan secara simultan di kalangan umat-umat terbelakang seperti mereka ini. Lain cerita jikalau Yesus dan murid-muridnya adalah orang Arab, itu baru namanya mencaplok dan juga mengklaim. Apalagi ada yang ngaku-ngaku beriman kepada Taurat, Zabur, dan juga Injil, tapi barangnya entah di mana dan malah menuduh Taurat, Zabur, dan Injil yang ada sekarang itu adalah palsu. Ini baru namanya mencaplok dan mengklaim secara sembarangan dan tidak tahu malu. Jadi kesimpulannya, tuduhan-tuduhan tak berbobot para mukallaf terhadap Rasul Paulus dan juga ajaran iman Kristen adalah bukti dari ketidakpahaman mereka yang akhirnya membuat mereka itu terus tinggal di dalam keterbelakangan dan kebodohan yang permanen. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih, tapi dengan kata syarat tapi ya. Posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP, saya udah nggak percaya dengan Tuhan. Tapi dalam hati saya itu saya ateis for 3 years. 3 tahun. Jadi 3 tahun sebelum itu saya sudah berhenti pergi ke gereja karena saya sudah begini. I give all of my effort, my time, my money, everything to church. Tapi I don't know what's my purpose gitu loh. Saya cuma ngikut. Saya cuma mikir kayak, ya udahlah saya iman. Katanya suruh iman nih ke Tritunggal. Fine, I trust. Walaupun saat trust saya sudah jatuh, saya udah mikir kayak, aduh saya mau doa kemana sih, saya juga udah bingung, saya mau diajarin apa sih, ajaran depan dan belakang juga sudah berbeda. But I cannot find an answer. Saat saya ditanya, saya sudah dijawabkan dengan istilah bahwa keimanan saya rendah. Saat saya ingin melatihnya, keimanan saya tidak ada penjelasan lain untuk bisa melatihnya. Jadi I'm stuck to one place di mana saya udah capek, letih gitu loh. Everything is not unclear, everything is fake. Like semuanya itu blur, very very blur. Akhirnya saya menyerah, ya sudahlah, devotion saja. Tapi devotion saya tidak cukup. It's like a time bomb gitu loh. One day this devotion will fall. Nah, 3 tahun yang lalu itu devotion itu fall sudah. Fall, saya berhenti ke gereja, tapi saya tetap tidak mau sampai tidak ada agama aja, saya tetap mengakui bahwa diri saya Kristen. Walaupun saya tidak doa, saya tidak menyembah, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak ke gereja, dan saya tidak melakukan semuanya. Karena saya mikir juga kita nggak bisa ngakuin bahwa kita tuh orang yang hidup tanpa agama. Tapi selama 3 tahun itu, saya baru sadar pada saat akhirnya bahwa saya adalah seorang ateis.